Masih di Badami bersama Desa Membangun Indonesia. Saya memiliki firasat. Sekarang saya berada di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Bantar Agung berasal dari kata Batara yang agung. Dan konon di desa ini, di Bantar Agung, dahulu adalah tempat peristirahatan para pengagung kerajaan Sunda dan juga Kesultanan Cirebon. Di sini, di Desa Bantar Agung, tim Badami Investigasi akan mencari fakta-fakta seputar potensi yang ada di sini dan bagaimana sinergitas antara potensi dengan kebutuhan konservasi yang berimbas kepada ekonomi. Ikuti jejak saya di Badami Investigasi. Ini adalah pohon pinus yang berada di daerah Awilega di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, di mana ini dulu pernah dijadikan lahan sadapan. Ini salah satu bekas sadapannya, dan Mang Rakim akan coba menjelaskan bagaimana tradisi menyadap pinus di zaman itu, Mang. Dari mulai kapan mulai ada penyadapan di daerah kawasan ini, di Awilega ini? Kalau pengalaman saya ya, pernah istilahnya belajar usaha di bidang nyadap pinus tahun 86, Pak. Mang Rakim, bisa dijelaskan ke Mane Mega Suara, ini bekas sadapan yang benar atau tidak? Atau kalau yang benar itu seperti apa nyadap pinus yang benar itu? Ya kalau urusan nyadap pinus ya, kalau salah yang mana salahnya? Yang penting mas, misalkan dari bawah ya ke atas, paling atas kita 180 cm mentok. Sampaikan, Mang, ke Mane Mega Suara atau ke pemirsa atau mungkin ke pengambil kebijakan yang sekarang lihat dan dengar, apa yang Mang Rakim merasakan beserta kelompok ketika diputus profesi dari penyadapan getah pinus ini. Mohon maaf, seluruh pihak, saya masyarakat biasa, nggak punya apa-apa, tapi perlu hidup untuk hidup. Nah, sementara waktu dulu saya bergabung sama petani, dengan dialih sama TNYC, pribadi saya khususnya juga teman saya banyak pengangguran, entah kemana larinya, entah kemana istilahnya jalan. Sampai saat ini kami belum ketemu dengan pekerjaan yang kami tinggal. Maka dari itu, atas nama pribadi saya, masyarakat Desa Bantar Agung, mohon bantuannya, sambungkanlah hidup kami, cara gimana langkahnya ke depan untuk mensejahterakan keluarga masing-masing. Itu yang saya harapkan kepada teman-teman di mana saja berada. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Cek. Sarang saja. Salam ce Arina. Cek Arina. Pangkan cek abdi di Badami di Mega Suara. Kaganggu tuh cek. Ce Kita menuju naon cek itu. menuju betikan kapol. Seueur di Bantar Agung Kapol. Ya seueur. Ibu-ibu di dia karena naon deui cek Bantar Kapol. Ya karena sereh, karena laja, karena sayuran, karena naon wae. Teh melaknatnya di mana cek bangsa Kapol? Ya anu di kebon, anu di leuweung-leuweung gitu nya. Di mana wae. Nama Selamat siang Teh Tuti. Sehat ya Teh Tuti. Teh Tuti adalah bagian dari kelompok dapur Pertasela. Peran Teh Tuti di desa wisata Bantar Agung ini apa teh yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu atau yang dilakukan oleh kelompok dapur Pertasela itu apa aja? Kami dari kelompok di Dapur Sela untuk desa wisata mungkin kami cuma bisa menyediakan sedikit kemampuan kami ya dari tim ibu-ibu untuk menyediakan oleh-oleh makanan tradisional dan juga makanan-makanan khas dari sini lah. Apa aja diantaranya Teh Tuti makanan-makanan khas dari Bantar Agung? Untuk yang paling sekarang lagi booming curug, ada ya ini curug. Ini kebetulan gulanya agak kuning. Cucur Bantar Agung. Ini hasil karya ibu-ibu. Ya, ibu-ibu dapur Makassar. Apa lagi selain curug? Ada keripik pisang, keripik gadu, siwang juga kita bikin. Kalau kita kan punya pertanian bawang ya dari Manarhayu. Jadi pas musimnya kita produksi siwang, terasi bawang. Seandainya para petani di Desa Penyaga Gunung Cermai bisa punya akses ke zona tradisional dan akhirnya bahan baku untuk kebutuhan dapur Pertasela mencukupi. Kerjasama apa yang mau dibuat dengan para petani? Ya, kerjasama apa ya? Kita kan butuh bahan baku ya, sedangkan petani punya bahan baku. Ya kita bisalah saling bahan baku dari petani kita bisa manfaatin supaya kita nggak mencari jauh lagi, supaya petani juga nggak pusing pemasarannya mau kemana. Kita kalau sudah ada kita siap menampung. Di sawah Tarikol ini Mana Mega Suara ada menu andalan yang namanya nasi liwet, dan nasi liwetnya mantap sekali. Saya dan tim Badami sudah mencoba, dan bahkan Pak Ridwan Kamil pun sudah pernah ya mencicipi hasil karya dari Teh Tuti. Dari tim lah, bukan hanya saya. Betul. Pengunjung yang paling jauh pernah yang datang ke sini dari mana aja Teh? Ada dari Jakarta, Jawa ada, Indramayu, Cirebon banyak. Tiap hari ada. Ada. Pengunjung ada tiap hari ya. Ada tiap. Badami investigasi. Saya Abdi Pirasat masih di Blok Ciboer di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Dan sekarang di samping saya sudah ada Kang Jejen Fakhrul Roji. Beliau adalah tokoh pemuda di sini, juga ketua Pokdarwis, juga pemangku adat, banyak lah pokoknya di sini. Selamat sore Kang Jejen. Selamat sore, Abi. Sehat Kang Jejen ya? Alhamdulillah sehat. Berbicara tentang zona yang ada di Taman Nasional Gunung Cermai, kan? Pengamatan Kang Jejen sudah sejauh mana efektivitas atau kemanfaatan dari zona ini? Jadi 17 tahun Gunung Cermai ini dikelola oleh Balai Taman Nasional dari status kawasan wisata. Dan selama 17 tahun pula kami melihat bahwa tata kelola Gunung Cermai ini belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena memang 17 tahun itu Balai Taman Nasional mengelola sendiri. Tidak ada teman, tidak ada kawan, tidak ada perhatian dari banyak pihak, sehingga pada akhirnya
tidak mendapatkan masukan yang komprehensif, tidak juga melibatkan warga-warga yang berkepentingan di sana, sehingga tata kelola ya kami bilang di sini kurang maksimal seperti itu. Sehingga pada akhirnya berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan Lingkungan Hidup nomor 43/2019, dibukalah di sana ruang pemberdayaan masyarakat. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat di sana bisa diberikan akses pemilihan HBK di zona tradisional. Seperti itu. Nah, Kang Jejer, Ya. sekarang terkait isu kalau zona tradisional ada, Ya. ODTWA akan tergusur. Itu Ya. jelasnya seperti apa? Oh, Kang? tidak benar. Gimana? Tidak benar. Karena saat ini kan keberadaan pengelola wisata atau ODTWA itu kan ada di zona pemanfaatan juga. Sebetulnya ketika zona tradisional dibuka, itu di sana juga ada sesuatu. Bukan hanya pengambilan atau pemungutan HBK. Di sana juga ada bisa untuk wisata terbatas, ada pemanfaatan air, bahkan di sana untuk perburuan terbatas juga ada tuh kan. Jadi sebetulnya daripada dibandingkan zona pemanfaatan, zona tradisional ini malah lebih paketnya komplit gitu. Bukan hanya tadi kepentingannya wisata dengan air saja, tapi di sana malah lebih komplit paketnya seperti itu. Ada budidayanya, ada dan sebagainya. Makanya jangan khawatir teman-teman pengelola wisata, ketika kemudian balai membuka zona tradisional itu, ya tidak akan ada yang digusur. Tidak akan ada yang digusur. Itu kan justru pada akhirnya berbagai kepentingan masyarakat di sana itu kan mitra kan. Jadi mitra yang dikukuhkan oleh kepala desa, sehingga pada akhirnya beliau-beliau itu bisa mendapatkan izin tuh dari balai gitu kan. Otomatis kan masyarakat Bantar Agung atau masyarakat desa setempat juga, ya tidak mungkin lah ada masalah yang digusur, karena pemerintah desa dalam hal itu tidak punya otoritas, karena yang memberikan izin kan dari balai itu gitu kan. Jadi jangan khawatir lah teman-teman pengelola wisata, isu-isu seperti itu ya tidak usah digiring ke publik, juga tidak usah dibesar-besarkan kan. Tidak ada pengaruhnya exciting dibukanya zona tradisional dengan dibubarkannya oleh TWA. Ya ada lah. Samping saya sudah ada Pak Kepala Desa Bantar Agung, Samhari. Selamat siang Pak Samhari. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Dari potensi-potensi yang ada Mane Mega Suara, kita bisa lihat di depan meja ini adalah hasil karya dari masyarakat Bantar Agung. Ada madu lebah pancarasa. Ini alami, asli dari hutan yang ada di Desa Bantar Agung. Terus ada juga potensi kopi. Ini kopi organik, kurang Ciremai. Oerang. Ini juga salah satu produk andalan dari Desa Bantar Agung. Ini untuk para pecinta kopi boleh nih mencicipi kopi dari Bantar Agung. Terus ini ada wedang serlun. Berarti ketika diminum agak leser terus nun. Penambah stamina. Terus kalau yang ini Mane Mega Suara ini surgung. Ini kemasannya seperti ini, sangat alami. Aku Bantar Agung mungkin sudah mendengar tentang isu zona tradisional. Bagaimana pendapat Pak Kuwu tentang zona tradisional ini? Kalau saya secara pribadi ataupun secara warga penyangga, saya sangat berharap sekali karena jelas dampaknya desa wisata, bagaimana kami pementasan pengangguran di masyarakat, bukan berarti di lahan tersebut akan menjadi sebuah lahan untuk berusaha, tapi karena sangat kami rasakan mungkin bagaimana kami dulu beberapa tahun yang lalu masyarakat kami mungkin menanam untuk mengelola hutan masih PHBN mungkin, tapi giliran sekarang mau memetik hasilnya kan berubah ke taman nasional kan nggak bisa, akhirnya kan menjadi sebuah pelanggaran, jadi sebuah hal yang menakutkan bagi masyarakat. Hal-hal tersebut akhirnya menjadi gejolak sosial. Kami di sini udah dapat gejolak sosial, bagaimana mereka akhirnya siapa yang paling belum ngambil, siapa yang kan jadi permasalahan yang besar.
Karena kami masyarakat desa Bantar Agung tentunya sudah tidak bisa lari, tidak bisa dilepaskan lagi dengan masalah hutan dari mulai kebakaran dan sebagainya. Jadi walaupun Bantar Agung banyak sekali potensi, banyak sekali objek wisata yang bisa digali, tapi kebutuhan untuk zona tradisional pun itu sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Karena sejatinya kami juga kan di hampir sebagian besar penyangga dan banyak pengembangan ke wisata juga ada di wilayah nasional. Karena dari awal bagaimana Cipote itu masih di kawasan Taman Nasional, adanya Buperawi Lega di Taman Nasional, Bukit Batu Semar dan lain sebagainya masih di lingkup kawasan Taman Nasional. Dan semula kan mungkin dari adanya zona wisata bagaimana mengatasi dulu dari perambah hutan waktu masih perhutani atau ABN, adanya MPGC membuat sebuah destinasi, tapi kan capaian tersebut kan belum optimal, belum bisa mungkin yang dulu serapan pekerjaan masyarakat ke ABN dengan serapan ke destinasi yang jauh dari kehidupan. Makanya mereka kan juga selalu bertanya bagaimana kami ini. Yang pasti kami tidak bisa lepas dari kehidupan hutan Gunung Ciremai. Dari awal mungkin hampir persentasenya hampir semua tetap petani hutan. Mania Mega Suara, sekarang saya berada di Cibuaya Pas, salah satu objek wisata yang ada di Desa Bantar Agung, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Dan seperti storytelling yang saya dengar tentang Desa Bantar Agung, bahwa di sini dahulu tempat para pengagung dari kerajaan Sunda dan Kesultanan Cirebon untuk beristirahat. Alhamdulillah sekarang saya sudah ditemani oleh Pak Wakil Bupati Majalengka, Pak Laksono D. Mardiana. Selamat siang Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Forum untuk isu yang terhangat nih di Kuningan dan juga Majalengka terkait zona tradisional dan terkait akses masyarakat ke Taman Nasional Gunung Ciremai. Dan sekaligus di sini juga di Bantar Agung adalah desa penyangga Gunung Ciremai. Bagaimana concern Pemkab Majalengka atau bagaimana komentar Pak Wagub terkait isu zona tradisional? Bicara zona tradisional di BNGC itu masih sangat nyambung kaitan erat sama kebijakan atau polisi kita dalam rangka membangun pemerintahan desa, membangun masyarakat di desa, membangun ekonomi pedesaan. Karena kita tahu bahwa Majalengka ini ada sebagian desa-desa yang ada di Majalengka ini ada di pinggiran berbatasan dengan hutan, ada dengan perhutani, ada juga dengan TNGC. Nah, dengan itu saya bersyukur dengan adanya parlemennya yang dibuka untuk zona tradisional. Saya secara pribadi maupun secara lembaga atas nama pemerintah, kita sangat mendukung itu dengan zona tradisional. Karena kalau zona tradisional itu dibuka, dikasih kesempatan kepada masyarakat, otomatis itu membuka peluang akan lebih hutan, itu akan lebih memberikan manfaat untuk masyarakat. Cuman yang harus diperketat itu adalah penegakan aturannya itu sendiri. Jadi masyarakat juga jangan dikasih hati minta jantung. Udah pemerintah ngasih kelonggaran membuka zona tradisional, kemudian dia katakan saja merusak tanaman pokok yang ada di di hutan atau di Taman Nasional. Saya kira itu pemerintah harus tegas. Secara regulasi berarti untuk dikeluarkannya izin zona tradisional adalah sebuah keniscayaan. Tapi dinamika di lapangan, Pak ketika Taman Nasional Gunung Ciremai mengulur-ngulur untuk proses terlaksananya zona tradisional,
sikap Pemkab Majalengka gimana? Melihat fenomena itu yang terakhir ya, kelihatannya memang masih belum wujud ya. Kalau kata Akang tadi mengulur-ulur ya kan, sepertinya ragu, sepertinya bimbang. Saya kira kalau dasar hukumnya sudah kuat, sudah ada, secara yuridis, secara sosiologis, jelas masyarakat diuntungkan, pertimbangan apa lagi yang harus diragukan? Saya kira Taman Nasional itu harus segera, karena dari berbagai aspek sudah terpenuhi. Aspek yuridis sudah ada, regulasinya sudah ada, masyarakat sudah siap. Mau nunggu apa lagi? Ketakutan dari beberapa pemerhati lingkungan, Pak Wagub, diantaranya ketika zona tradisional dibuka, maka akan membuka gerbang untuk kerusakan hutan. Seolah-olah konservasi dengan hak ekonomi masyarakat itu sangat bertentangan. Bagaimana konsep Pak Wagub sendiri secara pribadi untuk kelembagaan sebagai Pemda Kabupaten Majalengka untuk mensinergiskan antara kepentingan konservasi dan ekonomi? Kalau semua saling memegang tanggung jawab, kalau semua di antara kita, baik pemerintah dan masyarakat, juga termasuk pemerhati konservasi, saya kira harus saling percaya, harus saling menjaga, sehingga pemerhati lingkungan juga harus juga memperhatikan dan mengedukasi masyarakat. Karena adanya hutan, adanya Taman Nasional itu kan untuk masyarakat. Jadi saya kira kalau memang masyarakat sudah bersepakat akan mentaati segala peraturan, tidak. Jadi kita jangan dibayang-bayangin yang belum terjadi.